Besok katanya Anies mau dideklarasikan oleh 3 partai. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi kayaknya gagal. Gagal total alias Gatot bukan Nurmantio. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Tanggal 10 November yang direncanakan sebagai hari besarnya Anies Baswedan kayaknya nggak jadi besar deh. Tadinya pada hari pahlawan itu mau dijadikan momentum untuk deklarasi 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Tapi ya itu dia, nggak jadi. Entahlah. Mungkin mereka juga mikir, kan hari itu hari pahlawan, sementara Anies nggak cocok disematkan status sebagai pahlawan atau dideket-deketin sebagai pahlawan, jadi mendingan dibatalin aja. Tapi bukan itu sih alasan sebenarnya. Alasan yang lebih rasional adalah diskusi tentang bagi-bagi belum mencapai kata putus. Di antara 3 partai itu, siapa yang dapat apa, siapa yang memberikan, dan yang juga penting untuk ditanyakan, siapa yang cengok, siapa yang gak dapat apa-apa. Misalnya ya, soal kursi cawapres. PKS sendiri ngotot dengan Aher, kadernya untuk dimajukan sebagai pendamping Anies. Sementara Demokrat ngotot juga mengusung AHY. Kalau saja soal siapa cawapresnya Anies bisa diselesaikan dengan hum pimpah alaihun gambreng, mungkin gak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah unyil kucing. Maksudnya yang jadi masalah adalah siapa yang mau ngalah. Kadernya gak jadi cawapres. Yang ngalah akan dapat kompensasi apa. Dan siapa yang harus memberikan kompensasi tersebut. Misalnya gini ya. Kalau cawapresnya adalah AHY, tentu saja PKS dirugikan. Lalu apa kompensasinya buat PKS jika mereka harus mendukung pasangan Anies AHY misalnya? Mungkin bisa aja ada yang ngomong, kan nanti dapat kursi di kabinet lebih banyak. Wah, itu kan nanti kalau Anies menang. Yang perlu dipastikan adalah kompensasinya sekarang. Menang kan belum tentu. Begini, kalau AHY mendampingi Anies, otomatis Demokrat mendapat keuntungan politik berupa efek elektoral kan. Mau menang atau kalah akan ada dampak elektabilitas suara legislatif bagi Partai Demokrat. Ini yang dikenal dengan istilah efek ekor jas. Sementara karena pasangan AHY Anies dianggap tidak ada yang merepresentasikan wajah PKS, efek itu akan lebih minim bagi PKS. Demikian juga sebaliknya, jika Aher yang kemudian mendampingi Anies, efek ekor jasnya dapat ke PKS. Demokrat jadi pihak yang cengok. Dalam politik, cengok itu adalah sesuatu yang gak enak. Orang lain makan duren, dia masa cuma ngunyah bakyak, gitulah istilahnya. Artinya, jika PKS diminta berkorban untuk tidak memaksakan Aher sebagai cawapres, pertanyaan berikutnya, apa kompensasi buat PKS? Atau yang lebih tepatnya, berapa kompensasinya? Kompensasi buat saat ini loh, bukan nanti setelah Pilpres selesai. Kalau setelah Pilpres selesai ya namanya angin surga. Karena belum tentu Anies menang kan. Artinya kompensasi pelepasan kesempatan sebagai cawapres itu. Oke, katakanlah dalam diskusi-diskusi ketemu angka kompensasinya berapa. Pertanyaan berikutnya, siapa yang jadi juru bayar kompensasinya? Kan itu pertanyaan berikutnya yang ada di kepala kita. Apakah Pak Surya Paloh? Jelas nggak mungkin. Nasdem sudah memberikan suara pada Anies. Masa harus bayar lagi? Masa harus menanggung beban lagi? Apalagi saat mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan. Nasdem kayak pasukan harakiri, berkorban terlalu besar. Pemilih loyal Anies memang di angka 20% dalam survei-survei. Masalahnya pendukung Anies itu lebih suka
menaruh suaranya ke PKS atau ke Demokrat. Lo mau tahu kenapa? Sebab pemilih Anies itu rata adalah pembenci Pak Jokowi. PKS dan Demokrat sejak lama memang jadi oposisi. Sejak lama menjadi berseberangan dengan Pak Jokowi. Jadi cocok sama preferensi pemilihnya Anies Baswedan. Sementara kan Nasdem main dua kaki. Kalau mau asli harusnya kaki tiga sekalian. Satu sisi dia mau dukung Anies, tapi maunya tetap dapat efek atau dielus-elus Pak Jokowi yang ada kadernya di kabinet. Ya mana bisa. Anies dan Jokowi itu kayak air sama minyak jelantah. Secara alamiah susah disatukan. Persis seperti apa yang disampaikan kader Nasdem Julvan Lindan. Anies adalah antitesa Jokowi. Akibatnya suara Nasdem jeblok abis. Kader dan pengurusnya banyak yang ngundurin diri akibat Nasdem mengusung Anies. Itu sebabnya dalam berbagai survei elektabilitas Nasdem terus melorot bahkan berada di bawah angka aman threshold. Ini yang dimaksud langkah harakiri Partai Nasdem. Karena apa? Karena sebetulnya rakyat males sama parpol yang pelin-pelan. Kesana mau, kesini mau. Ini kayak cewek kebaya merah kan? Kesana kesini oke. Kita nggak tahu apa kompensasi yang didapat Nasdem dengan langkah harakirinya. Tapi oke lah. Balik lagi soal siapa yang akan menyelesaikan kompensasi buat PKS. Gimana kalau Demokrat yang selesaikan? Pasti nggak mau. Biar bagaimanapun, partai-partai itu saling bersaing berebut kursi. Membesarkan satu partai artinya juga mengecilkan partai yang lain. Suara berlaku zero sum. Yang satu untung, pasti ada kerugian di pihak yang lain. Itu yang dimaksud dengan zero sum. Mungkin saja ada bohir yang mau bandarin dulu, yang mau menyelesaikan dulu kewajiban kompensasi itu. Kalau memang sudah ada, tentu tanggal 10 November mereka langsung melakukan deklarasi karena semua masalah selesai. Masalahnya mungkin belum ada orang yang bersedia itu. Karena itu tanggal 10 November ya gagal. Menurut gua, kondisi partai-partai ini masih amat sangat cair. Demokrat, Nasdem, PKS itu masih cair banget, belum menggerundel. Kalaupun agak kental-kental sedikit ya mungkin iya. Soalnya beberapa partai memang sudah jelas sikapnya. Lo tahu sikap Partai Golkar misalnya. Pada suatu pertemuan ketua umumnya jelas-jelas mengatakan Golkar tidak akan berdekat-dekatan dengan capres yang selalu membawa politik identitas. Kalau pertanyaan ini atau pernyataan ini disampaikan ke Pak Anies pasti bingung. Ini siapa yang dimaksud Golkar? Tapi kalau ditanyain ke gue pasti tahu. Pak Anies pura-pura nggak tahu. Paling gitu kan? Sementara PKS sendiri masih muter-muter membangun dialog ke berbagai partai politik. Kedekatan mereka dengan Gerindra misalnya masih membuka peluang untuk akhirnya PKS ikut gabung di gerbongnya Prabowo bersama dengan PKB. Ingat dong, 2 kali pilpres PKS selalu setia bersama Prabowo. Tapi saat Prabowo lompat ke kabinetnya Pak Jokowi, PKS ketinggalan di jalan. Jika akhirnya di antara 3 partai itu nggak ketemu kata sepakat, sementara Nasdem sendiri sudah menderita kerugian elektoral serius, pantas saja orang banyak meragukan apakah perahu ini bisa berlayar sampai 2024 nanti. Jika perahunya nggak bisa berlayar, lalu gimana nasib Anies? Orang akan bertanya seperti itu. Kalau gue sih menebak, mungkin aja dia akan balik lagi mengincar pilkada Jakarta, ikut pemilihan gubernur lagi, karena ada program kerja yang belum selesai, nguruk sumur resapan. Gue Kegun tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.